Pak Ibu jamaah sekalian, bayangkan jikalau sekiranya kita ini masih asik berbuat maksiat, masih keenakan berbuat dosa, dek padi toba, lalu kemudian ajal kematian menjemput kita, masih maukah kita menunda-nunda taubat kita? Elok mau pika makada baja pia napaka toba, elok mau pika makada ramalapia napaka toba, elok mau pika tunda-tunda itu bata, elok mau pika makada bahwa matoa pakai napaka toba. Banyak orang yang umurnya lebih muda dari kita, dena malasa, tiba-tiba ajal kematian datang menjemputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabayari wenni kita ini masih hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berikan kepada kita kesehatan yang mana ia reaceng keketa engkau pada menemupi dipakai untuk mapugau ade cengeng. Karena terkadang banyak orang yang sehat tapi mereka menyalahgunakan daripada kesehatannya. Sehat moi memang tapi sakit dia persoalan ibadah dan kebaikan. Dia hanya kuat persoalan-persoalan maksiat dan dosa. Maka syukur itu idi loka dipuang Allah Ta'ala karena Allah masih sibukkan kita dengan hal-hal yang baik. Engkau mopi tawe pada cado ilalenna majelis ilmu pada malam hari ini untuk sama-sama turut berbelasungkawa rewet nari pamasena keluarga, kerabat, sahabat, saudara kita yang hari ini beliau sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Insya Allah Pak, sininna ade cengeng yang dilakukan oleh almarhum. Beliau akan nikmati semua kebaikan-kebaikan yang pernah beliau tanam selama ini. Nasabah kita hidup di dunia ini, mestinya memang kita menanamkan kebaikan. Matane-tanengi ade cengeng, mapaset diki modala untuk kehidupan akhirat kita. Kita hidup di dunia ini ibarat kita menanam. Kita punya kebun yang luas, lalu kemudian kita tanami, di waktu kita ini akan menggapai daripada hasil apa yang kita tanam. Ibarat jamaah sekalian, orang punya kebun yang luas, maloak kokona, tapi dek gaga tanah-tanahna alias kosong, maka rugi dia punya tanah yang luas tapi tidak dimanfaatkan. Sama dengan umur. Iare umuruta percuma malampe amuruta tuo dilino kalau tidak diisi dengan hal-hal manfaat dan kebaikan. De mua nama ragi, de nama senak malowat tanata, yang penting ada manfaatnya. Engka tanet-tanena dan ada yang bisa kita petik. Tidak masalah, hidup kita di dunia ini singkat. Yang penting kehidupan yang singkat ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Almarhum adalah orang baik. Buktinya begitu banyak orang yang bersedih karena meninggalnya beliau. Begitu banyak orang yang merasa kehilangan karena meninggalnya beliau. Begitu banyak Thomas senyawana nasabak matena kasih almarhum. Utamanya daripada keluarganya. Jadi keluarga ya ko engka keluarga tak meninggal dunia. Suaminya meninggal, istrinya meninggal, sulesurenna mate, amurena mate. Ketika meninggal dunia, namas senyawai, meneteskan air mata, itu adalah hal yang manusiawi. Masabak memang engka asenyawa, ya ko engkai tawe disalai oleh keluarga kita. Biasa itu Pak Ibu. Kalau ada orang bersedih, menangis ketika keluarganya meninggal dunia, itu adalah hal yang biasa. Nabi tak bawang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Siti Khadijah, istri beliau, beliau pun bersedih bahkan sampai meneteskan air mata kesedihan. Nasabak magi ia Khadijah adalah salah seorang istri Rasulullah yang membantu perjuangan dakwah Nabi ta. Yang berkorban untuk agama, yang selalu mendampingi Rasulullah dalam agama dan kebaikan. Mapada ni kasih almarhum wajar mas senyawai karena beliau yang selalu mendampingi kita di dalam hal-hal yang baik.
Masih nyawa itu adalah hal yang manusiawi. Khadijah ibu saat meninggal masih nyawa Nabi ta. Nasabak madecilla de rokasi Khadijah kepada Rasulullah. Kira-kira ini ibu baca dibaca ya komate ki masih mutu nyawa lakaita. Masih mu kira-kira nyawa lakaita? Hah? Masih mu yang Cino? Belum tentu toy. Ya komadece mitumui lo dilakaita insyaallah masih mu nyawana. Tapi ya kuma pakai rekere miki esoso mapain re emosi elek macai tangaso macai arawie mojo wenni nabokori tawe salah cede maka de lakaita ala de cemua na magati maita mitoni elo musambei. Jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa gurungi kasih almarhum. Begitu banyak orang yang merasa kehilangan, maka usahakan jamaah sekalian. Yang perlu kita usahakan ketika kita lahir di dunia, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita bahagia karena kehadiran kita lahirnya di dunia. Tapi yakumateki, usahakan orang-orang yang ada di sekitar kita merasa sedih disebabkan karena kita meninggal dunia. Tanra tu madeceng ya tu. Yakumaega tu mas senyawana. Mama buang puan itu tahu, engkau tahu yakumate masih kalian metu kasih nyawai, betul tidak? Apa dani almarhum? Engkau tahu yakumate biasa-biasa saja. Engkau tahu yakumate maegato tahu syukuru. Ala dece nama temui magati. Desi gaga mapakacau kamput tergantung. Makanya itu kalau orang yang baik meninggal dunia, mu'imatuan ni umuruna, 70 ni tahun umuruna, maka terkadang kita mendengarkan orang katakan, wi kasih gati na itu mate, padahal matua metoni, karena dia orang baik. Ya kotumadeceng itu mau maita tuo dilino, maka sangat singkat rasanya bagi kita. Tapi ya kotumajasipa, biasa napai 35 umuruna, atau 40 tahun umuruna biasa mangingi ni temitai. Betul tidak? Maga pirona materoi. Malam peto umuruna bela. Nai pejasipa na padahal marongo-rongo mupa. Membosankan dilihat. Makanya tanamkan kebaikan. Berikan manfaat sama orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sikesinna tu tasedia rupa tahu adalah manusia yang memberikan manfaat sama orang. Maki gunai lo di padanna rupa tahu. Karena apa jamaah sekalian? Manfaat yang kita berikan sama orang, insya Allah esok lusa ini jadi asbab orang akan senantiasa mendoakan kita. Madece ibu, oh ibu, madece ki soe, insya Allah ada cengeta ketika kita meninggal dunia, keluarga tak masih dapatkan hasil kebaikan itu. Contoh taitan itu, almarhum meninggal dunia, tapi masih banyak orang-orang baik yang melihat daripada keluarganya. Masih banyak orang-orang baik yang perhatikan daripada keluarganya. Pas sabake ngaga ya roh, pas sabake decenna ye almarhum yang selalu diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya tebarkan kebaikan, tinggalkan kebaikan yang bisa dikenang dengan baik dan bawa kebaikan kembali menghadap kepada Allah. Aga perlu ditiwi apa yang mesti kita bawa kembali kepada Allah. Atiwi kita madeceng kembali menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah sahabat, dikatakan bagi orang yang beriman lalu kemudian mereka meninggal dunia, maka ketika mereka berada di kubur, maka tanah ini akan memberikan sambutan yang baik kepadanya. Maka ia mana rupa relu di nawa-nawa jamaah sekalian, bisa tidak di akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi tahu nasan nabita di akhir kalamnya dia mampu ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya raji-raji ki masih kiri, biasakan lisan ini mengucapkan la ilaha
illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu, foto itu di samping tamatin roh, foto. Dapat buatin roh? Foto suruh tuh maco ya. Itu matin roh itu ya. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harusnya jamaah sekalian, kalimat la ilaha illallah tidak hanya diucap di lisan, tapi pateru ila lengatita, dan buktikan ke dalam perbuatan kita. Bagaimana buktinya? Tolak ukur bahwa kita ini sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Salah sedina ketika urusan kita sejauh mana urusan iye kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman melakukan sandarannya hanya kepada Allah. Tempatnya dia bersandar kepada Allah. Urusanna napasan rek mana ngiloka di sesena puang Allah taala. Ini terkadang kita lupa. Magapi nama pisandre tahu tak butuh pi. Yakku makara mulai jama-jama ngesengin dipandang enteng. Jaji tu. Pasti jaji ya tu jama-jama nge. Najama ada masalah pasti jadi. Maka pinama pisandre nakode nagaga jalan keluar, baru dia sandarkan pekerjaan itu kepada Allah. Mustinya jamaah sekalian, silinna eloeta jama memulai pekerjaan itu sandarkan memen di lo di sesena puang Allah taala. Bahkan memulai setiap pekerjaan itu mustinya selalu diawali dengan basmalah. Jadi bapak, ibu, ya kuelo imak barakat jama-jama nge awali semua pekerjaan itu dengan basmalah. Awali memen ni bismillah. Ibu, ya kuelo kikman nasu-nasu dibolai supaya engkai mak baraka awali dengan bismillah mui. Bismillah mui. Iya ro bismillah maringeng cuma biasa di iya muas sama dia lupai. Mak baraka ya tu ya kau semua diawali dengan basmalah. Makan diawali dengan basmalah, ada keberkahan dari makanan itu. Nah sebenarnya disapa itu Pak Ibu dari makanan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Mu imai gadian riak kodega gabarakatna, maka makanan itu tidak akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masumanget nasamagi kurang ibarakatna. Makanya Nabi katakan, nigi tahu manre tidak dengan mengawali dengan basmalah dan dia makan dengan tangan kirinya atau mencampurkan dengan tangan kanannya, maka Allah cabut keberkahan di balik makanan itu. Makanya sebelum makan awali dengan basmalah. Makutoro kuelo idipandri anata. Anata kalau mau dikasih makan juga awali dengan apa depan ulama bismillah. Pak guru memen ni nak bismillahirrahmanirrahim andre kina. Sebelum ngipasusu anata awali dengan basmalah. Sebelum dipasusui bismillahirrahmanirrahim, ikutkan doa ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebelum menyusui anak ibu baca sebelum to dipasusu. Anang kasih bapak naon cino. Awal itu basmalah. Ibu di nama rigaga apa suami istri halala mua jadi apalagi kuajihin ramah bismillah materu awali dengan basmalah supaya agak barakah ya sele na berkah hasilnya. Kalau perlu awali dengan wudu, setelah wudu deh nama rigaga salat sunnah sebelum tidur, lalu kemudian sebelum awali dengan pacoy ni doa na Allahumma jannibi syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Baca ya roh, kibaca mu ibu. Awe, masih ke i.
Iya rogare ko masih ke ina si olo ini tahu biasa dia lupa ini. Allahumma 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 Allahumma. Awe Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa mandre. Jamaah yang dimuliakan Allah, barakana basmalah. Jadi semua Pak Ibu pekerjaan mestinya diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Pekerjaan aja tapandang enteng iye. Mau buka usaha, mau buka toko, awali dengan basmalah. Insya Allah berkah daripada asli-aslina. Bahkan eloki mak bangun bola, mulai dengan basmalah. Insya Allah aman, terkendali rumah tak. Mudah-mudahan Allah hindarkan rumah kita dari segala bala dan bencana karena berkah dari bacaan basmalah. Saya Pak Haji, sebelum saya beli itu rumah di BTN, biasanya Kak di kota itu ya ko bosi, masenak bosi biasa tuh banjir, betul tidak? Tapi itu rumahku di BTN, alhamdulillah, dek nangka banjir. Tidak pernah banjir Pak. Kenapa? Sebelum saya beli itu rumah, mesti saya baca basmalah dulu. Ya Miro, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wajai, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Napaka suruantara di pundana bola lomita ya alhamdulillah mata atan remua artina bebas dari banjir. Barakah na bismillah. Jadi varese dulu ubacam bismillah uite lokasi mata andre ulini mu ibosi detona banjir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah basmalah, awali semuanya dengan basmalah. Makanya ini basmalah yang terkadang kita anggap remeh, terkadang kita lupakan. Bahkan kalau mau makan awali dengan basmalah. Detonang kaki lupai. Hah? Biasa tuh. Koliwat ni lubue, nama sifat ni diolo, maga pidi ngerangi. Masuk nih. Atau patengapi, ku patengah di ngerangi baca saja bismillahi awwalu wal akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini berharap mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang beruntung. Engkau tahu matepe beriman dan memang dia adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang beriman beruntung? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Siapa di antara mereka alladzina hum fi salatihim khasyiun, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya ini adalah orang-orang beriman beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian usahakan ketika kita sholat lipesamanen yolo persoalan linota. Ketika kita sholat tinggalkan dulu perkara dunia. Ajak nasenin dinawa-nawa yolo linoe. Tidak usah dulu terlalu banyak mikir pekerjaan. Tapi pada cengin yolo paring ngerata lo disesena pong Allah Ta'ala. Kita terkadang Pak Ibu, yako mas sempajang itawe. Biasanya sengin di ngeraman jama-jamange. Pas sholat jama-jaman na ngerang. We magani jamaku, magani doi magani barang-barangnya, magani balue. Pas sempajang yaro. Si sen nama jama-jamai nalupai. Nalupai mas sempajange. Iya ko mak jamai nalupai mas sempa. Iya ko mas sempajangi jama-jaman nana harus na dibalei. Iyaku mas sempajangi ajak na dolo dingerangi jamangi. Iyaku mak jama-jamaki ari ngeraki mas sempajang. Mestinya seperti itu. Ketika kita sholat pada cengin diolo paring ngerata lokai sesena pong Allah Ta'ala. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang beriman yang beruntung? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga perkataannya. Maka jamaah sekalian, ya retimue senantiasa dijaga. Makanya lisan ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Biasa tahu gara-gara timunna namancaji tau bangkuru matut disorimunrin Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan lisannya dia sering menyakiti orang.
Karena dengan lisannya dia menjatuhkan orang lain. Karena dengan lisannya dia menfitnah orang lain. Dengan lisannya orang lain akan merasa tersakiti. Makanya ya tu ibu yakko engkai lo dipau parelu teyolok manawa-nawa. Betul tidak? Mengaku muslim, jadi muslim yang menjaga lisan. Nasabah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang muslim itu yang baik, tahu selem madeceng muslim yang baik itu man salimal muslimun, adalah orang muslim yang lain bisa selamat minal lisani, dari lisannya, wayadihi, dan juga dengan tangannya. Jadi aku iya retimuta sengim mapedi kimupi atinna pada ta umma seleng, maka itu bukanlah seorang muslim yang sejati. Apa biasa metongka tau ya kuelo imapau asalenna mimapau de nangkana nawanawai de cenjak nanapawe. Apalagi sekarang ibu, sekarang ini terkadang taniani timue senim ngada-ngada maja. Bukan lagi lisan kita langsung yang berkata-kata kasar. Apalagi sekarang semakin modern nih. Biasa tongka tahu maca dia setna macai. Sehingga apa? Ia mana tahu napa salah maneng. Dege napa salah na carita jakni na bully ni di media sosial. Apalagi sekarang media sosial itu pas semakin berkembang. Maiga tona ro cede sambaran na kada-kada yang itawe. Maiga tona ro cede si singgung-singgung di Facebook detoke di media singgung-singgung di Facebook. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Si singgung-singgung di status WA ada atau tidak? Ma dega kato? Dega kadi? Ada juga. Iya mana na yarong. Kapan kita menyakiti hatinya orang, maka itu bukan muslim yang sejati nasenabita. Selamat lisannya, selamat orang lain, enak hatinya orang lain disebabkan karena lisannya. Makanya ya tupai ibu usahakan yang kita keluarkan dari lisan kita itu membuat orang tenang, membuat orang bahagia, membuat orang semangat, itu orang yang baik. Artinya mereka yang selalu menebarkan perkara-perkara yang baik, mereka selalu menyampaikan hal-hal yang baik yang bermanfaat kepada banyak orang. Ya ini biasa, ya tom ya koja na tawe na maca dicarita. Tapi ya kodeceng mata ne timue carita paletu ya decengenge. Ya ko cerama puranang kalinga biasa mua dek nangka na pau-pauangi padanna rupa tau. Tapi ya ko aja akan na bali bolana naita tacipolo mi cek dek minaita tapi si tengah so na carita. Ibu di? Ibu? Deto kimakoro ini lisan jaga. Nanti di hari kemudian dalam pengadilan Allah banyak orang yang menuntut. Puang, memang itulah putau madeceng ibadana, madece sempajanna, madece seketna ya Allah. Tapi dulu selama dia hidup di dunia, dia pernah fitnah saya sehingga dia cemarkan nama baikku ya Allah. Saya merasa tersisi, sekarang saya minta keadilan. Milau ka keadilan puang. Makanya Allah katakan ya kopakuiro pale, silahkan kau ambil daripada pahalanya, silahkan kau ambil daripada kebaikannya. Puas capu nih ada cengenna ya Allah. Nah sebab magi mega sena na orang yang menuntut kepadanya. Ingat Pak Ibu, pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang adil seadil-adilnya. Dek gaga nasere. Beda pengadilan duniawi. Pengadilan duniawi biasa mupa engka kesalahan cede, sehingga apa? Terkadang yang salah jadi benar, yang benar jadi ya rupa tawe. Keterbatasannya manusia, biasa benar jadi salah, salah jadi benar. Tapi pengadilan puang Allah Ta'ala adalah pengadilan yang adil seadil-adilnya. Ya romatu di lawimanan itu pertanggungjawaban bahwa ini fulan bin fulan riolo pura napat dikiatiku puang. Sekarang saya minta keadilan, capuk ni ada cengenna puang. Makanya Allah katakan, ya ko capuk ni pali ada cengenna, maka silahkan dosamu dia yang tanggung. Naudzubillahi min.
Makanya jagai timue. Makanya banyak nanti orang di hari kemudian, dia nanggung pahala zina, dia nanggung pahala mencuri, tapi dia tidak pernah melakukan. Karena apa? Dosanya orang yang dia ceritakan alena tanggungi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jaga lisan. Jagai retimue madece-deceng iya tona madeceng edipau. Tebarkan kebaikan, tebarkan dakwah, tebarkan hal-hal yang baik, tebarkan hal-hal yang manfaat kepada orang-orang banyak yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika memang sudah tiba saatnya, kita pun akan dipisahkan dengan keluarga kita. Kita pun akan dipisahkan oleh kerabat. Kita pun akan dipisahkan oleh anak-anak kita. Kita pun akan dipisahkan dengan segala aga dia pun naya dilino. Ketika ajal kematian sudah tiba. Yang menjadi renungan kita malam ini Bapak Ibu. Kira-kira baja di bajaya kumati tahu. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita kumpulkan sampai hari ini. Ibu, maega na tidak kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Atau jangan sampai hari ini kita ini masih bergelimang dosa dan maksiat. Ingat kematian itu, yaitu dia senge amatengan dek natajengi makadapura pi tobat napaki mate. Makanya itu sebelum memulai segala aktivitas hari-hari ngeraki mate, kapan dimanapun kita berada hari-hari ngeraki lo dia mate genge. Jangan Pak Ibu terlena dengan usia kita yang masih muda hari ini. Jangan terlena karena kita masih sehat hari ini. Ya rodia senge amatengeng akan datang kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tanpa memandang bulu. Cukuplah ini kematian keluarga kita. Mencadiak guru malopo lodidi. Bahwa sesungguhnya kematian itu tidak memandang umur. Siaga umurukna ya almarhum. Ya. 45. Nape kasih 45 tahun di usia yang masih muda Pak Ibu. Di tempat ini masih banyak yang jauh lebih tua dibandingkan dengan almarhum. Betul tidak? Masih banyak yang lebih tua dibandingkan almarhum Pak. Tapi alena kasih labet diolo, diobik mangolo lo di sesena puang Allah Ta'ala. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika diri kita yang mengalami hal itu. Bagaimana ketika kita yang mengalami hal itu, ternyata deto pana malampe umurue, belum lama kita hidup di dunia, lalu kemudian ternyata kita ini masih asik berbuat dosa. Tiba-tiba engkai romai pole dia senge amatengeng. Pak Ibu jamaah sekalian, bayangkan jikalau sekiranya kita ini masih asik berbuat maksiat, masih keenakan berbuat dosa, dek paditoba, lalu kemudian ajal kematian menjemput kita, masih maukah kita menunda-nunda taubat kita? Elok mau pika makada baja pia napaka toba, elok mau pika makada ramala pia napaka toba, elok mau pika tunda-tunda itu bata, elok mau pika makada bahwa matoa pakai napaka toba. Banyak orang yang umurnya lebih muda dari kita, dena malasa, tiba-tiba ajal kematian datang menjemputnya. Hanya ini yang perlu selalu kita ingat. Ari-ari ngeraki mate. Ya ko engkai temari ari ngera lo dia matengenge Pak Ibu. Insya Allah kita akan selalu siap-siap untuk kembali kepada Allah. Sehingga apa? Kita akan senantiasa membersihkan diri ini. Malam ini coba kita pikir. Dalam sehari berapa kali kita beristighfar? Dalam sehari berapa kali kita duduk merenungkan daripada dosa-dosa dan kesalahan kita? Bayangkan dosa-dosa yang begitu semakin hari semakin menumpuk. Tapi malasnya kita setiap hari semakin malas untuk beristighfar. Semakin hari semakin malas untuk memohon ampun kepada Allah. Demi Allah Pak Ibu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut mereka tak lagi mampu memberikan kesaksian, tangan dan kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan nih jikalau sekiranya seluruh anggota tubuh ini justru memberikan kesaksian yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka disebabkan karena memang kita salah gunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Mata kita Allah kasih
mestinya dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga kita Allah kasih, mestinya selalu dipakai mendengarkan kebaikan. Mulut kita Allah berikan kita kesempatan untuk berbicara, mestinya selalu dipakai untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Bayangkan jamaah sekalian, malam ini mari sama-sama saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua untuk sama-sama merenungkan dosa tak malam ini seikhlas-ikhlasnya. Malam ini aku imanan di segala asal ngetak di sesena puang Allah Ta'ala. Karena apa Pak Ibu? Kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, insya Allah Allah akan jaga dengan baik. Beda aib kita yang ditahu oleh orang kira-kira lele mana ngisek di kampung. Tapi aib kita yang Allah tahu, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga aib itu. Dengan penuh keikhlasan malam ini, sejenak sama-sama kita tundukkan kepala. Sejenak kita sama-sama ingat dengan kematian. Sejenak kita introspeksi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menghisapmu. Malam ini jamaah sekalian, bayangkan jikalau sekiranya ya reuni adalah sudah menjadi malam yang terakhir untuk kita. Siapa yang bisa jamin dirita bahwa hari esok kita ini masih bisa hidup? Mari kita sama-sama beristighfar dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawa-nawa imanan ni sinina dosa-dosa tak, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan karena keikhlasan kita memohon ampun kepadanya. Sejenak kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Pak Ibu reket-rekengi umur tak. Hitung-hitung umur tak sampai malam ini. Hitung-hitung segala pemberian Allah sampai malam ini. Dek diulit rekengi Pak Berena pong Allah Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan rezeki yang Allah berikan, seberapa banyak kita bersyukur kepada Allah. Seberapa banyak kita bersujud kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah masih titipkan harta kepada kita. Seberapa banyak kita bersedekah, seberapa sering kita belanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah anugerahkan kita sebuah pekerjaan, Allah hadiahkan, amanahkan kita sebuah pekerjaan. Tapi sejauh mana pekerjaan itu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah? Atau jangan sampai Pak Ibu, pekerjaan kita yang sudah bagus hari ini, yang banyak diimpikan orang lain, yang Allah amanahkan kepada kita, justru membuat kita semakin lalai untuk bersujud kepada Allah. Nawa-nawai jamaah sekalian, berapa kali kita tinggalkan sholat 5 waktu kita hanya gara-gara persoalan pekerjaan. Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, padahal di seni makada iya di jamai adalah sedih hal nalarap wong Allah Ta'ala. Malam ini kita kembali renungkan diri kita. Malam ini kita kembali tobatkan diri kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah engkau kepada Allah dengan tobatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Semua. Astaghfirullahalazim. 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 Mohon ampunkan ibu mata kita. Mohon ampunkan penglihatan kita. Penglihatan kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi terkadang kita malas pakai mata ini untuk membaca Al-Quran. Terkadang malas mata ini untuk kita pakai melihat ayat-ayat Allah. Mohon ampunkan telinga kita hari ini. Mohon ampunkan telinga kita malam ini. Telinga yang Allah berikan dengan sempurna pendengaran tapi terkadang kita malas mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Mohon ampunkan tangan kita hari ini. Yang Allah berikan kekuatan tangan kepada kita, mestinya dipakai untuk menolong orang.
Mestinya dipakai untuk membantu orang, tapi terkadang tangan ini hanya dipakai untuk mengambil hak orang lain. Mohonkan ampun kaki kita yang sering melangkah pada tempat-tempat maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pada kesempatan malam yang barokah ini untuk kita semua, kematian keluarga kita ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung beliau, karena beliau meninggal dalam keadaan yang baik-baik. Beliau meninggal dikenang karena kebaikan-kebaikan beliau. Kita ini Pak Ibu belum tahu. Yang berbicara, yang mendengarkan pun belum tahu bagaimana keadaan kita nanti ketika kita meninggal dunia. Bagaimana keadaan iman kita nanti ketika kita meninggal dunia. Masih adakah iman yang baik di dalam hati kita? Makanya selalu tetap berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan Allah tidak palingkan hati ini dari keimanan. Mudah-mudahan Allah tidak hilangkan iman ini dalam hati kita. Ketika hari ini kita sudah menjadi orang yang baik, ketika hari ini kita menjadi orang-orang yang sudah sedikit demi sedikit dekat dengan Allah, berharaplah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati ini dengan keimanan. Karena alangkah celakanya kita ketika esok lusa kita meninggal dunia, lalu kemudian tiada iman yang ada di dalam hati kita. Begitu celakanya kita ketika esok lusa ajal kematian menjemput, ketika esok lusa malakul maut sudah datang ingin menjemput nyawa kita, tiba-tiba kita dituntun ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata lisan ini berat mengucapkan kalimat itu karena sudah hilangnya iman yang ada dalam hati kita. Rawat iman ini dengan baik. Seorang bisa saja kehilangan hartanya, tapi jangan sampai kehilangan iman. Seorang bisa saja kehilangan pekerjaannya, tapi jangan sampai iman ini hilang. Seorang bisa saja kehilangan keluarganya, tapi jangan sampai imannya hilang. Seorang bisa kehilangan apa saja, yang penting tidak kehilangan iman yang ada dalam hatinya. Karena kalau iman masih ada, ketika kehilangan harta, dia bersandar bahwa hartanya hanyalah titipan Allah. Ketika masih ada iman dalam hatinya dan keluarganya meninggal dunia, kehilangan keluarga, maka dia masih punya Allah sebagai tempat bersandarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Terakhir sekali, kepada keluarga ditinggalkan, mari bersabar. Insya Allah setiap ujian ada hikmah di dalamnya. Beliau, keluarga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pun sudah saatnya kembali menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang jelas kita semua selalu berdoa, doakan yang terbaik untuk almarhum. Ingatlah akan semua kebaikan-kebaikannya. Yang perlu kita kenang adalah kebaikan-kebaikan almarhum. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan-kebaikan almarhum. Lupakan segala kesalahan-kesalahannya. Lupakan segala hal buruk dari diri beliau. Sehingga dengan mengingat kebaikannya, dengan mengenang kebaikannya, kita akan selalu mengirimkan doa yang terbaik untuk beliau. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama